Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di sore hari ini. Salat maghrib kali ini kita bisa tunaikan secara berjamaah. Semoga harapan kita salat yang barusan kita tunaikan menjadi amalan abadi buat kita sampai pada waktunya diperlihatkan catatannya buat kita semua. Ya mas sekalian, mari juga kita luruskan niat kita. Duduk di majelis ini tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita harapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan teruskan kajian kita. Ya, namun sebelumnya mereview batasan ngaji kita masih dalam bab Jumat ya. Ya. Wujubu sholatil jumu'ati, wajibnya sholat Jumat ya. Ajma'al ulama'u, para ulama telah bersepakat ala anna sholatal jumu'ati fardu ainin, bahwa sesungguhnya sholat Jumat itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang ditujukan pada setiap pribadi ya, sebut fardu ain. Beda kalau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kewajiban yang ditujukan kepada sebuah komunitas, kelompok ya. Wa annaha rakaatani, dan sesungguhnya dia 2 rakaat penunaian salat Jumatnya itu. Kemudian liqaulillahi ta'ala, hari ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, bila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat mi yaumil jumu'ati, ya, dari hari Jumat. Awas, hati-hati cara bacanya, bukan yaumil jum'ati tapi yaumil jumu'ati. Mimnya tidak disukunkan tapi mimnya didummahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum, yang demikian itu khairul lakum, baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi inilah dari yang menyertai tentang kewajiban Jumat. Kemudian ada hadis yang disampaikan dalam bab ini, walamma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, dan walima rawahu, dan untuk hal itu telah meriwayatkan Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, berdasar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu, bahwasannya ia sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau bersabda, nahnul akhiruna, kita ini adalah umat terakhir, tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah, akan tetapi bakal didahulukan pada hari kiamat. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah ya. Kita umat belakangan, tapi nanti pada hari kiamat menjadi umat pertama yang akan dihisab, maksudnya begitu. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad nunggu dulu ya, ya. Jadi kalau begitu konsekuensinya jelas ya, karena dia dihisab pertama, berarti orang yang masuk surga pertama adalah umatnya Nabi Muhammad, karena dihisabnya pertama. Tetapi juga ya, masuk neraka pun duluan gitu ya, karena dihisab pertama juga ya. Itu. Kemudian ya, baida annahum utul kitab min qablina
wa utina min ba'dihim, ya. Akan berbeda dengan ahli kitab sebelum kita, ya, walaupun mereka diberikan, ya, atau diberikan urutan setelah kita. Summa hada yaumuhum, kemudian ini adalah hari kalian, alladzi furidu alaihim, di mana telah dipardukan kepada kalian, ya, maaf, summa hada yaumuhum, sesungguhnya inilah hari mereka. Hari mereka itu hari ahli kitab dahulu. Alladzi furidu alaihim, yang telah dipardukan untuk melakukan ibadah kepada mereka pada hari ini, maksudnya hari Jumat. Fakhtalafu fihi, kemudian mereka menyalahi, disuruh ibadah hari Jumat malah tidak mau. Kemudian fahadan Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Fannasu lana fih, maka kemudian manusia, lana fihi, ya, bahwa manusia setelah kita tabi'a mengikuti al-yahudu godan wan nasara ba'da godin, ya, Yahudi setelah hari Jumat berarti Sabtu, dan Nasara ba'da godin setelah hari Sabtu berarti Ahad, ya. Prakteknya hari ini hari raya kita Jumat, setelah Jumat Sabtu jadi orang Yahudi, kemudian pada hari Ahad jadi ibadahnya orang Nasrani. Kemudian jamaah sekalian, kita bicara man tajibu alaihi wa man la tajibu alaihi. Siapa yang wajib melaksanakan ibadah Jumat dan siapa yang tidak wajib melaksanakan ibadah Jumat, ya. Tajibu sholatul jumu'ati, ya, wajib melaksanakan sholat Jumat itu alal muslimi, terhadap orang muslim. Kemudian al-khurru, yang merdeka, alal muslimi, terhadap orang muslim, al-khurri, yang merdeka, al-akili, yang akil, yang sudah dewasa pemikirannya, al-balig, yang sudah dewasa fisiknya, al-qadir ala sa'yi, yang mampu untuk berjalan, ilaiha, ke tempat Jumatan, al-khali minal a'dari, yang tidak ada udur, ya, yang tidak ada udur, ya. Jadi yang wajib Jumatan itu satu, muslim, jelas, ya kan. Kalau bukan muslim tidak ada kewajiban untuk Jumatan. Tidak setiap muslim. Yang kedua, muslimnya yang al-hurri, merdeka. Tentu hari ini sudah tidak ada, ya, ya. Semua, ya, merdeka, tidak ada lagi perbudakan. Al-akil, yang sudah dewasa secara akal, ya. Jadi kalau akil itu kedewasaan otak, kalau balik kedewasaan fisik, ya, kedewasaan fisik. Al-balik, kemudian al-qadir, kemudian al-mukim, orang yang mukim, ya, orang yang tidak sedang safar, mukim. Kemudian al-qadir ala sa'yi ilaiha, ya, orang yang mampu untuk mendatangi tempat Jumatan, ya. Kemudian al-khali minal a'dari, ya, dan yang tidak ada udur, tidak ada halangan, ya. Wa amma, adapun malla tajibu alaihim, ya, adapun orang yang tidak wajib untuk melakukan Jumatan, minhum, fahum, maka mereka itu adalah satu, al-mar'atu, dua, as-sobiyu. Al-mar'atu itu perempuan, tidak wajib. As-sobiyu, anak-anak, ya.
Sebut sobi itu adalah anak yang belum balik. Ya. Jadi bukan sekedar sobi diartikan bayi ya. Ya, bukan sekedar diartikan bayi sobi itu, tetapi juga anak yang belum balik. Atau mungkin ada anak yang selamanya tidak balik gitu. Ya. Siapa anak yang tidak balik itu? Ya, orang yang kemudian Allah takdirkan punya keterbelakangan mental, jadi sobi terus, ya, sehingga kemudian akilnya tidak sampai, ya, tidak sampai akilnya. Gitu. Baik, orang-orang macam itu tidak punya kewajiban, tentu ya, tidak punya kewajiban. Bahkan kemudian rufi'al qalam an salasin, ya. Perintah dan kewajiban itu terangkat untuk 3 golongan. Ya. Yang pertama as-sobiyyu hatta yahtalima. Ya, anak ya sampai dia balik atau akil. Ya, kemudian yang tidur ya. Anum hatta istaiqadha. Tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang tertidur. Sampai kemudian tidurnya pun 309 tahun. Ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Mereka tidak mendapatkan dosa atau pahala karena sedang tidur. Ya. Itu. Jadi kalau ada orang tidur ya memang begitu. Misalkan tidur betul gitu. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidur. Kemudian bagi orang yang hilang akal sampai dia akalnya sempurna. Jadi yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah as-sobi, ya, as-sobi, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-marid, yaitu orang yang sakit, alladzi yashukku alaihi dahab ilal jumu'ati. Orang yang sakit yang khawatir dengan perginya itu bertambah sakitnya. Orang sakit atau ya yang kalau sakitnya itu kalau dikhawatirkan kalau berangkat Jumatan malah bertambah sakitnya, ya. Aw yakhafu ziyadatal marid, atau ia apa itu yang tadi ya, yasuqu alaihi dhahab, alladzi al-maridul ladzi yasuqu alaihi dhahab ila jum'ah. Ini artinya adalah orang yang sakit yang mendapatkan kesusahan, ya, untuk pergi ke tempat Jumatan, au yakhafu ziyadatal marid, atau ia khawatir bertambah sakitnya, ya, au bud'atu wa ta'khirah, atau kalau kemudian berangkat Jumat dia akan memperlambat sembuh daripada sakitnya, ya. Jadi orang yang sakit dengan sakit itu tadi pertama adalah sakitnya itu mendapatkan kesusahan untuk pergi ke Jumatan. Kedua, dia khawatir kalau dengan Jumatan itu bertambah sakitnya. Atau kemudian kalau Jumatan dia akan memperlambat mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Maka itu pun termasuk orang yang tidak wajib Jumatan. Wa yalhaqu, dan termasuk bihi pada yang demikian ini mayyakumu bitamridihi, orang yang merawat orang sakit. Jadi termasuk yang tidak wajib Jumatan itu orang yang merawat orang sakit. Idza kana la yumkinu al-igtisa'u anhu, apabila memang tidak ada pengganti dari dia. Misalkan ini merawat orang sakit, kalau ditinggalkan ya khawatir kemudian dia ada apa-apa. Kemudian juga tidak ada yang menggantikan dia. Maka ternyata secara fikih orang itu tidak wajib Jumatan. Ya. Nah, mungkin di bab yang ini ya yang jarang tersampaikan, ya. Mungkin kita berbagi dalam bab ini, jangan sampai kemudian kewajiban Jumatan ini ya tidak terlaksana gitu ya.
Sehingga biasanya kalau hari Jumat, kalaupun ada orang yang sakit, kita gantian, yaitu dengan siapa yang tidak wajib untuk Jumatan, ya. Ya, kalau laki-laki digantikan dulu oleh perempuan, begitu ya, karena perempuan tidak wajib Jumatan, ya. Ternyata kalau memang tidak ada penggantinya, orang yang merawat orang sakit itu ternyata termasuk orang yang tidak wajib untuk Jumatan. Fa'an Thariq ibni Syihabin, berdasarkan dari hadis yang diterima oleh Thariq bin Syihab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al jumu'atu, ibadah Jumat itu hakun wajibun. Hakun wajibun. Ini gimana nih terjemahannya ya? Hak dan kewajiban. Kalau bahasa Indonesia beda ya antara hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu sesuatu yang bertentangan, ya. Kalau bahasa Indonesia, hak itu sesuatu yang boleh kita tuntut, itu hak menurut bahasa Indonesia. Kalau wajib, sesuatu yang harus kita tunaikan, itu wajib kalau menurut bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab bukan begitu, hakun wajibun itu. Ya, tapi hakun wajibun di sini adalah kepatutan dan kewajiban. Ya, jadi Jumat itu adalah kepatutan dan kewajiban ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Fi jama'atin, dengan berjamaah, maka sholatnya pun harus sholat berjamaah. Illa arba'ata, kecuali bagi 4 golongan. Jadi kewajiban Jumat itu bagi semua muslim kecuali 4 golongan. Pertama, abdun mamlukun. Abdun mamlukun. Abdun itu untuk laki-laki ya. Ya, hamba sahaya laki-laki namanya abdun. Kalau hamba sahaya perempuan amatun namanya. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi abdun mamlukun, hamba mamlukun itu yang dimiliki, artinya memang tidak merdeka, ya. Awim ro'atun, atau perempuan, au sobiyun, atau anak-anak, au maridun, atau orang sakit, ya. Jadi berdasar hadis ini, kewajiban sholat Jumat itu wajib bagi semua muslim kecuali 4 golongan manusia. Pertama, hamba sahaya. 2, perempuan. 3, anak-anak. 4, orang sakit. Selain itu, maka dia wajib Jumatan. Ya, dia wajib Jumatan. Ya. Bagaimana kalau dalilnya yang musafir? Kita akan tambahkan nanti. Ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Jadi komentar Imam Nawawi tentang hadis ini adalah sanadnya sahih. Ala syartil Bukhari wa Muslim, berdasarkan atau atas syarat Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Hafidh, dan al-Hafidh berkata, ya, termasuk Hafidh ini adalah ya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sahahahu ghair wahidin, mensahkan ya ghair wahidin, selain yang satu, artinya banyak yang mensahihkan hadis ini ya. Jadi sudah 3 nih. Yang pertama, yang tidak wajib Jumatan itu orang sakit. Kedua, anak-anak. Ketiga, perempuan. Yang keempat, al-musafiru, orang yang safar. Orang yang safar. Safar itu keluar dari kampungnya, ya kan? Keluar dari kampungnya atau keluar dari di mana dia merasa sebagai mukimin. Orang yang mukim.
Nah, terserah. Walaupun antum orang Jawa, walaupun antum orang Sunda, ya, orang Makassar, diam di Timikanya, niatnya apa? Kalau antum niatnya mukim di sini, berarti pulang ke sana adalah safar. Ya, safar ya. Atau sebaliknya, kalau antum di sini adalah ya safar, ya, berarti di sini boleh di jama, boleh di kosor gitu ya. Ya, awalnya terserah antum berdasar dari niatnya itu. Ya, niatnya itu. Ya, oh saya di sini mukim. Apa bukti mukimnya? Saya KTP dari sini. Selain KTP kemudian rumah juga di sini. Berarti mukim dong gitu ya. Mukim gitu ya. Saya kemudian ketika cuti itu justru ketika cuti kita safar gitu. Ya, kita safar. Ya. Baik. Wa idza kana najin la waqta iqamatiha, apabila pada waktunya untuk melaksanakan Jumatan, la waqta iqamatiha, ya, tidak ada waktu bagi menunaikannya, artinya bagi musafir boleh tidak melakukan Jumatan. Pain aksaru ahlil ilmi, karena sesungguhnya kebanyakan para ahli ilmu yarawna memandang annahu la jum'ata alaih, bahwa bagi orang yang musafir itu tidak ada kewajiban Jumat ya. Tidak ada kewajiban Jumat, tapi bukan berarti dia terlarang Jumatan. Awas ya. Bukan berarti terlarang Jumatan, dan kalau kemudian dia Jumatan bukan berarti tidak sah. Ya, bukan begitu, bukan. Tapi dia tidak punya kewajiban Jumatan bagi orang yang musafir. Pada prakteknya nggak susah, tetap kita ingin Jumatan kan? Ya, kita tetap ingin Jumatan. Ya, kecuali kalau kemudian memang sedang dalam perjalanannya, dalam kendaraan misalkan. Nah, kita sudah sampai pada tujuan, tapi kan di situ juga safar. Ya, tetap saja kadang-kadang walaupun tidak wajib kita tetap Jumatan kan? Itu ya. Nah, jemaah sekalian, ya. Jadi bagi orang yang safar itu, para ahli ilmu mengatakan annahu la Jum'at alaih, bahwa bagi dia tidak ada kewajiban Jumat. Ya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu kana yusafiru, apabila beliau sedang safar, fala yusallil jum'ati, ya, beliau tidak melaksanakan Jumat. Pas salat duhra, beliau salat duhur, wal asra, dan salat asar, jam'a taqdimin, dengan menggunakan jama' takdim, ya. Walam yusalli, dan beliau tidak salat Jum'atahu, salat Jumatnya. Wa kadzalika fa'ala al-khulafa'u, demikian juga telah melakukan hal itu al-khulafa'u, para pengganti, wa ghairuhum. Khulafa di sini adalah para khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi orang yang safar tidak ada kewajiban untuk Jumatan. Awas sekali lagi. Kalau tidak ada kewajiban itu bukan berarti kemudian dia terlarang. Seperti begini. Ibu-ibu tidak ada kewajiban sholat Jumat, tetapi bukan berarti ibu-ibu terlarang sholat Jumat. Di kita saja yang tidak biasa melaksanakan, ibu-ibu terlihat sholat Jumat. Ya, karena zaman Rasul juga ada para ibu yang ikutan sholat Jumat. Gitu ya. Hanya untuk mereka tidak ditekankan menjadi wajib hukumnya. Kalau itu kalau seperti itu berarti bukan berarti kemudian orang yang safar itu terlarang untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Jadi kalau kemudian dia melakukan sholat Jumat kendati pun safar, itu pun bukan berarti pelanggaran. Ya. Itu yang kelima ya. Yang keempat ya. Keempat. Apa tadi satu?
ya, yang pertama adalah perempuan, yang kedua as-sobi, anak-anak, yang ketiga yang sakit, 4 orang yang safar, ya, yang tidak wajib melakukan Jumatan. Yang kelima dan keenam, al-madinul mu'siru, orang yang terliputi hutang. Wah, orang yang terliputi hutang itu boleh tidak Jumatan. Misalkan begini, ini orang sedang dituntut untuk melunasi hutangnya, sehingga dia harus kemudian kerja luar biasa, ya, alladzi yakhaful habsa, sehingga kemudian ia takut sekali kalau kemudian, ya, karena hutangnya besar itu, ya, dia tidak bisa tertunaikan karena Jumatan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kelima, yang keenam adalah wal mukhtafi minal hakimidz zalim, orang yang bersembunyi dari penguasa yang zalim. Jadi orang yang lari kemudian bersembunyi dari penguasa zalim itu juga tidak wajib Jumatan. Sekarang ada nggak yang seperti itu, ya? Ya, jadi kalau ada orang yang kemudian, ya, menjadi atau hidup di sebuah penguasa yang zalim, kemudian mempertahankan akidahnya, dan akhirnya kemudian dia menjadi buronan misalkan, ternyata ini babnya ada orang yang bersembunyi dari penguasa yang zalim. Baik, lihat dari mana dasar hal ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu qala, beliau bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar seruan, maksudnya seruan untuk Jumatan, falam yujibhu, kemudian ia tidak mendatangi, ya, seruan itu, fala sholata, maka tidaklah ia termasuk sholat, lahu baginya, illa man udrin, kecuali orang yang punya udur. Orang disuruh untuk melakukan sholat termasuk sholat Jumat, kalau ia tidak datangi sholat Jumat itu, maka tidak sah sholatnya, kecuali kalau ada udur. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal udru, apa yang dimaksud udur di sini? Qala, Rasul menjawab, khaufun au maradun, yaitu rasa takut dan rasa sakit. Takut yang mana yang dimaksud? Termasuk di kajian fikih inilah takut kalau, ya, karena dia punya hutang besar, bertemu dengan yang berhutang, gitu ya, karena dia dituntut untuk melunasi hutangnya, sehingga dia kemudian harus bekerja demi melunasi hutangnya. Itu termasuk yang takut. Atau orang yang takut, ya, oleh penguasa yang zalim, sehingga dia bersembunyi, ya, maka ini termasuk, ya, orang yang dibolehkan untuk tidak Jumatan. Rawahu Abu Dawud, riwayatan Imam Abu Dawud, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Ini yang di kekinian nomor 5 dan 6 ini jarang kita temukan, ya, jarang kita temukan. Ada orang tidak Jumatan karena diuber-uber hutang. Jarang, ya, jarang. Tetapi fikihnya bukan berarti kemudian tidak disebutkan, karena ternyata fikihnya tetap ada itu. Bahwa orang yang kemudian, ya, punya hutang yang kemudian kalau dia, ya, tidak bersungguh-sungguh untuk membayarnya karena Jumatan dulu, itu boleh tidak Jumatan. Atau yang kedua adalah orang yang berhadapan dan penguasa yang zalim, kalau kemudian dia Jumatan, malah kemudian, ya, dia disergap oleh penguasa yang zalim, boleh tidak Jumatan.
Insya Allah dua macam ini kayaknya di kekinian kita tidak dapati ya. Kita tidak dapati ya. Yang ada kan orang berhutang besar pun pura-pura nggak punya hutang ya. Kan begitu ya. Bahkan sekarang ada katanya yang berhutang itu lebih galak daripada yang menghutangi. Yang berhutang lebih galak daripada yang menghutangi ya. Itu. Baik, itu yang kelima dan keenam. Yang ketujuh, orang yang tidak wajib untuk melakukan Jumatan adalah kullu ma'durin murakhisin lahu fitarkil jamaati. Semua yang termasuk halangan ya bagi dia fitarkil jamaati, untuk meninggalkan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah saja selain Jumatan itu boleh ditinggalkan, maka dia pun menjadi ya orang yang punya halangan untuk sholat berjamaah, maka boleh juga dia meninggalkan sholat Jumat. Apa saja? Mari kita lihat. Kaudril mator, seperti ya karena terhalang hujan besar. Jadi hujan besar itu membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah, termasuk juga sholat Jumat. Hanya sekarang katanya berbeda dengan kondisi dulu. Bagaimana bedanya? Begini Pak, Madinah ya di waktu zaman Rasulullah SAW ya, kalau sekali hujan, hujannya itu menimbulkan tanah yang becek gitu ya, tanah yang becek ya, kondisinya membuat susah para jamaah. Maka ini menjadi ilat ya untuk membolehkan tidak sholat berjamaah. Yang kedua, belum juga ada alat pelindung dari hujan. Kalau sekarang, ya kayaknya di Timika ini sangat boleh sekali. Wah, hujan boleh nggak Jumatan kan? Ya, kenapa? Karena ilatnya tidak ada. Hujan besar bagaimanapun, ya tidak menimbulkan rintangan. Ada kendaraan. Tapi hukum asalnya hujan itu adalah udzur syar'i. Jadi hukum asalnya adalah hujan itu udzur syar'i. Kecuali kalau begini, hujannya besar nggak bisa ditembus, pakai payung tetap tampias. Pakai mobil misalkan, ya terjadi banjir, itu disebut udzur syar'i, boleh. Apalagi pakai motor gitu ya. Ya motor ya. Ya di sini ya kaudril motor, seperti ya, motor ya. Ya. Wal wahli, dan lumpur. Yang kedua, jarang juga ada lumpur sini ya. Alhamdulillah hampir semua jalan di Timika sudah ya tertutup ya, baik dengan aspal ataupun tiling ya. Wal barodi, atau udara yang dingin, itu juga udzur syar'i. Wa nahwa dzalik, atau yang seperti itu ya. Jadi keumuman sholat berjamaah itu boleh ditinggalkan karena yang tadi, karena hujan, karena beceknya lumpur, karena dinginnya yang luar biasa, maka Jumat pun boleh ditinggalkan bagi orang yang punya kondisi semacam itu. Artinya ke orang semacam itu tidak wajib. Ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ini berdasarkan dari hadis Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, li muadzinihi, kepada muadzinnya. Ibnu Abbas ya
ya, pernah mengatakan kepada muadzinnya, pada orang yang biasa menyerukan adzan di masanya, berarti sepeninggal Rasul ya, sepeninggal Rasul. Ya, fi yaumi matorin, pada hari sedang turunnya hujan. Ya, idza qulta, apabila engkau menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, setelah engkau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini berkata kepada muadzinnya, fala taqul hayya 'alas shalah, maka jangan engkau sebutkan hayya 'alas shalah dalam adzanmu. Kalau adzan kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kata Ibnu Abbas, jangan kau ucapkan hayya 'alas shalah kalau sedang turun hujan. Tapi kul, katakan olehmu, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini pun belum pernah ya kita dengarkan ada orang adzan dengan begitu ya. Belum ya kan. Hujan besar, setelah asyhadu Muhammadar Rasulullah, kemudian sallu fi buyutikum, gitu ya. Sudah salat di rumah-rumah kalian. Ya, atau di waktu corona ya. Di waktu corona pun adanya tidak pada solupi buyutikum, enggak ya. Tetap aja ya ala sholat, dipanggil tuh orang yang sakit pun masuk ke masjid begitu ya. Ya, jadi ya, kalimat ini pernah ada awas ya secara sejarah. Sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Mungkin saja kita bisa lakukan hal ini misalkan ketika sedang kumandang adzan, hujan turun sederas-derasnya, ya nggak mungkin hujannya itu ditembus dengan kendaraan, maka sunnahnya memang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, salat saja di rumah-rumah kalian. Ya. Paka'anna nasa, ya, maka kemudian seakan-akan manusia istangkaru. Apa istangkaru itu? Menolaknya. Kenapa Syekh kok malah disuruh untuk sholat di rumah-rumah kalian? Bukankah adzan itu menyuruh untuk sholat begitu ya? Ya, kemudian faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan fa'alahu man huwa khairum minni, bahwa hal yang demikian itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Siapa? Yaitu Rasul. Karena Rasul, Ibnu Abbas merekam Rasul dulu memerintahkan mengatakan sallu fi buyutikum kepada para sahabat saat hujan besar, bukan pakai hayya 'alas shalah tapi pakai sallu fi buyutikum. Kemudian innal jumu'ata, ya, ajmatun, sesungguhnya Jumat itu adalah kewajiban. Tetapi wa inni karihtu an ukhrijakum, tetapi aku tidak mau mengeluarkan kalian, menyuruh kalian keluar, fatamsuna fitini wadahni, kalian keluar, ya, kalian keluar berjalan di tanah yang becek. Jadi alasannya tuh, aku tidak mau memaksa kalian datang ke sini, ke masjid dengan berjalan di tanah yang dan becek, ya. Jadi ilatnya itu, kalau sekarang nggak ada ya tanah yang becek ya. Bahkan mungkin walaupun becek datang ke masjid kita bisa bersuci dulu. Dulu ya susah sekali. Masuknya lagi ke masjidnya juga bukan masjid yang seperti sekarang. Masjidnya pun lantainya tanah juga, itu tanah juga. Itu. Kemudian kita teruskan wan Abi Mulih an abihi, dari Abi Mulih dari bapaknya, annahu, bahwasanya dia syahidan Nabi sallallahu, menyaksikan Nabi sallallahu fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat, wa asabahum, dan terkena kepada mereka matorun, hujan. Artinya pada zaman Rasul dia menyaksikan hujan turun. Kemudian ya,
lam tabtalu asfalu bi'alihim, bahwa ya, di bawah mereka ya luar biasa becek, banyak sekali lumpur dan sebagainya. Maka kemudian fa'amarohum, maka Rasul memerintahkan kepada mereka ayyusallu fi rihalihim, agar sholat di kediamannya masing-masing. Ya, Rawah Abu Dawud, Ibnu Majah, diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa kullu haula'i, maka untuk semua hal itu la jum'ata alaihim, tidak ada kewajiban Jumat untuk mereka. Mereka di sini siapa? Yang 7 tadi. Perempuan, anak-anak, musafir, orang sakit, orang yang khawatir ya, baik karena takut karena hutang ataupun takut karena penguasa yang zalim, dan orang yang mendapatkan udzur syar'i boleh tidak Jumatan. Kemudian wa innama yajibu alaihim ayyusallat duhra, maka bagi orang yang tadi wajib salat duhur ya. Wa man shalla minhum al-jumu'ah, adapun barang siapa yang salat di antara mereka Jumat, sah saja. Bisa dimengerti ya? Dia tidak wajib salat Jumat, tetapi kalau mereka salat Jumat, salat Jumatnya tetap sah. Seperti tadi, kalau ada ibu-ibu walaupun dia tidak wajib Jumatan, kemudian ia ikut Jumat, sah Jumatannya dan tidak perlu sholat duhur, gitu ya. Kemudian wasaqatat anhu faridatud duhri, maka sudah tergugurkan bagi dia kewajiban sholat duhur. Ibu-ibu misalkan ikut Jumatan, kalau ikut Jumatan berarti ikut secara seksama khutbahnya, ikut sholat 2 rakaatnya, dia tidak perlu lagi sholat duhur. Wa kanatin nisa'u, dan adalah para ibu-ibu tahdurul masjidah, mereka hadir di masjid ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasul SAW, wa tusolli ma'ahul jumu'ata, dan mereka pun sholat Jumat ya. Saya kira itu yang wajib salat Jumat, dan yang tidak wajib salat Jumat sudah kita bahas. Insyaallah ke depan kita akan membahas waktu Jumat itu kapan. Wallahualam bishawab, saya kira itu saja. Salat Isya juga sudah tiba. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga juga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa melaksanakan sesuai dengan keilmuan yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.